Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama kita berniat memperpanjang iktikaf di dalam masjid mulia ini, dan iktikafnya kita isi dengan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama. Seraya mengharapkan rahmat ridha dan hidayah Allah, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca malam ini mulai dari nomor urut 17 dalam tanda-tanda kiamat jauh. Yang ke-17 adalah diya'ul amanati wa raf'uha minal qulub. Satu di antara tanda kiamat yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya kecenderungan menyia-nyiakan amanah, mengabaikan amanah. Apa arti amanah? Kepercayaan. Baik dalam skala kecil, lebih-lebih lagi skala besar. Skala kecil misalnya seseorang menitip suatu benda pada temannya untuk disampaikan kepada orang lain. Orang yang dititipkan benda itu tidak begitu bertanggung jawab untuk menyampaikan benda tersebut kepada orang yang menjadi target penyampaiannya. Maksudnya memang enggak dia buang, enggak dia habiskan, cuma dia tidak ada kesungguhan untuk menyampaikannya. Seandainya dalam bentuk uang, taruh terus dalam kantong atau di dompet. Nanti kapan-kapan kasih. Kapan-kapan. Kapan-kapannya kapan? Nggak tahu. Pokoknya kapan-kapan. Jadi ini artinya mengabaikan amanah. Tetapi kalau uang itu diambil untuk dia, itu bukan mengabaikan lagi. Itu bukan menyia-nyiakan lagi. Itu sudah mengkhianati. Itu sudah lebih berat risikonya. Di dalam hadis disebutkan ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik itu 3, bila berbicara bohong, bila berjanji memungkiri, dan bila diberikan amanah ia khianati. Mengkhianati amanah itu sudah besar sekali persoalan, dan itu tidak kita bahas malam ini. Yang kita bahas adalah mengabaikan atau menyia-nyiakan amanah. Bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah? Dalam skala kecil seperti tadi. Dalam skala besar bagaimana? Dalam skala besar begini Bapak Ibu berbahagia. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datang seseorang dari kalangan masyarakat terpencil atau masyarakat pedalaman. Masyarakat pedalaman. Saya baca aja lengkapnya begini. Riwayat ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat membincangkan mengenai suatu kaum. Jadi duduk di sini membincangkan, Rasulullah membincangkan tentang sebuah kaum yang lain. Sebuah negeri lah, sebuah kelompok masyarakat. Apakah kelompok itu nanti akan kita dakwah, akan kita jalin persahabatan, akan kita serangi dan sebagainya. Diserangi tentu saja kalau masyarakatnya masyarakat yang melakukan kezaliman di sana.
Pokoknya intinya Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk membincangkan tentang suatu kaum, suatu bangsa, suatu daerah. Ja'ahu a'rabiyun. Datang seorang dari pedalaman, orang kampung lain. Bukan orang kota, orang dari kampung. Faqala matas sa'ah. Lalu ia pun bertanya, kapan kiamat? Pak Ibu bisa menggambarkan, mengingat atau menggambarkanlah. Rasulullah lagi duduk-duduk sedang membincangkan sebuah negeri, tiba-tiba datang orang kampung ke situ tanpa salam, tanpa sapa, tanpa mukadimah, tanpa permulaan, langsung dia tanya, kapan kiamat? Famada Rasulullah SAW yuhaditsu. Rasulullah tidak mempedulikan pertanyaan itu, tetapi melanjutkan pembicaraan tadi hingga selesai. Setelah muncul pertanyaan, beliau melanjutkan pembicaraan tadi sampai selesai. Pembicaraan tentang satu kaum. Faqala ba'dul qaum sami'a maqala. Kami, kata Abu Hurairah, sebahagian di antara jamaah itu menganggap Rasulullah mendengar pertanyaan itu. Namun beliau nggak suka dengan pertanyaan tersebut. Maksudnya kenapa nggak suka? Tiba-tiba tanpa pembukaan dia langsung tanya tentang kiamat. Sebahagian lain waqala ba'duhum bal lam yasma. Kata yang lain, bukan, Rasulullah bukan nggak suka, tapi memang nggak mendengar pertanyaan tersebut. Karena sedang serius memikirkan tentang nasib satu bangsa, satu kaum yang lain. Hatta idza qada haditsahu. Setelah selesai perbincangan semuanya, lalu Rasulullah pun bersabda, bertanya, Aina urahus sa'il anissa'a. Di mana terlihat orang yang bertanya tentang kiamat tadi. Ini berarti dalam majelis itu ramai orang. Di tempat itu para sahabat sedang menyimak, sedang mendengar penjelasan Rasulullah. Datang satu orang bertanya, setelah bertanya dia larut bersama orang-orang lain. Setelah Rasulullah menjelaskan tentang perkara satu kaum, maka Rasulullah pun bertanya, adakah terlihat orang bertanya tadi? Ya, kan? Berarti ramai orang. Kalau bahasa kita sekarang, so ente yang menuho kah? Nah, begitulah. Nah yang duri so yang yang menuho. Orang itu pun muncul. Ha ana ya Rasulullah. Ini saya Rasulullah yang bertanya tadi. Faqala fa idza duyya'atil amanatu fantadiris sa'ah. Rasulullah memberikan penjelasan bahwa kiamat itu terjadi apabila amanah diabaikan atau disia-siakan. Orang itu belum paham. Qala kaifa idha'atuha. Bagaimana mengabaikan amanah itu? Bagaimana bentuknya? Bagaimana yang dimaksud dengan mengabaikan amanah? Dia ingin penjelasan lebih rinci. Rasulullah menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi. Ketika sebuah jabatan diberikan kepada orang yang tidak capable dalam bahasa, yang tidak pakar dalam jabatan tersebut. Ketika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang tidak menguasai urusan itu, itulah yang disebut dengan menyia-nyiakan amanah. Apa yang bisa kita pahami di sini? Di sekolah misalnya guru mengangkat muridnya sebagai ketua kelas. Yang muridnya pengecut. Macam mana jadi ketua kelas pengecut misalnya. Atau di sebuah kampung Pak Kesi mengangkat orang yang enggak bisa imam salat sebagai tengku ilmu di kampung.
Kenapa itu yang diangkat? Pak Gesi, nggak apa-apa, kita angkat aja. Yang jadi imam itu orang lain. Gitu. Jadi diangkat sebagai tengku imam, tetapi dia tidak menguasai bidang keimaman. Dan seterusnya. Yang besar-besar nggak usah saya sebutkan. Nanti bermasalah kita kan. Kita sebutkan yang kecil-kecil aja. Bahwa apabila seseorang diangkat yang bukan di bidang keahliannya, itu disebut dengan menyia-nyiakan amanah. Kata Rasulullah, kiamat nanti akan terjadi apabila urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ini saja pembahasan nomor 17. Kemudian nomor 18. Ittiba'u sunanil umamil madiyah. Tanda kiamat selanjutnya adalah mengikuti tradisi orang-orang sebelum Islam. Adat istiadat, kebiasaan, hukum, perundang-undangan yang sudah ada dipraktekkan oleh orang-orang sebelum Islam itu diikuti oleh umat Islam dengan berbagai macam alasan. Padahal agama Islam datang sebagai agama terakhir di akhir zaman. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu ayat itu menunjukkan bahwa agama Islam sebagai penyempurna, sebagai agama pelengkap. Jika sebelumnya ajarannya belum sempurna dan belum lengkap, dilengkapi oleh Islam. Jika sebelumnya ada ajaran yang bermacam-macam, bertentangan satu sama lain, maka datang Islam untuk memberikan mana yang benar, mana yang salah. Makanya dalam firman lain dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Setelah ajaran Islam ini diturunkan, siapapun yang mengambil ajaran selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Hanya yang berasal dari agama Islam itu yang diridhai. Artinya apa? Rugi betul setelah turun ajaran Islam lalu kita mengamalkan ajaran yang lain, yang ajaran lain itu sudah dipraktekkan sebelum Islam. Sebahagian orang memutarbalikkan fakta, menggiring opini dengan mengatakan bahwa ajaran-ajaran lain itu dipraktekkan di negara maju. Itu ajaran maju. Ajaran modern, ajaran kontemporer. Karena di negara itu kebetulan negaranya sedang maju. Padahal mereka mengambil tradisi lama. Ada istiadat lama, peraturan lama, undang-undang lama. Saya sering mencontohkan ini adalah contoh pemenjaraan. Penjara itu dipraktekkan di Amerika sekarang, di Eropa. Yang sebahagian besar kita menganggap Amerika dan Eropa itu sebagai negara-negara maju. Jadi kalau ingin hukum di Indonesia maju, kita ambil cara mereka mempraktekkan perlakuan terhadap orang-orang jahat. Ada teori di dalam ilmu mereka, di kalangan ilmuwan mereka. Apa teorinya? Orang jahat itu jangan dihukum, tetapi diberikan perhatian dan kasih sayang. Jadi di penjara dia dibina, diberikan makanan yang cukup, diberikan pelatihan, diberikan penyuluhan supaya mereka menjadi orang baik. Dikatakanlah ini hukum modern, ini hukum baru. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita baca lembaran-lembaran sejarah, itu hukum pemenjaraan itu sudah ada di dalam kanun Hammurabi namanya. Hammurabi itu masa Romawi kuno. Sekitar 500 sampai 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam.
Sementara setelah Al-Quran turun, pada saat Al-Quran turun, Allah perintahkan untuk pencuri potong tangan, untuk pezina jilid, cambuk 100 kali, untuk memberikan kesaksian palsu cambuk 80 kali, untuk peminum minuman keras cambuk 40 kali. Jadi beda-beda hukumannya. Ada yang cambuk, ada yang potong tangan. Lalu karena kita tadi ingin seperti negara Amerika, negara Eropa, kita masukkan ke penjara. Pengisap narkoba masuk penjara, pencuri masuk penjara, koruptor masuk penjara, apalagi semua masuk penjara. Lalu kita klaim ini ajaran modern. Padahal ini jauh sudah diterapkan sebelum Islam datang. Bahkan diperkirakan sebelum Hammurabi, kanun Hammurabi itu, sebelum Romawi kuno, hukum penjara itu sudah ada. Dari mana buktinya? Nabi Yusuf alaihi salam itu dimasukkan ke penjara kan oleh Al-Aziz di Mesir. Karena difitnah, dituduh oleh istri Al-Aziz melakukan pekerjaan tercela. Dan banyak lagi sumber lain yang sulit diperkirakan tahun berapa. Ajaran penjara itu sudah ada, lama sekali sudah. Bukan ajaran modern, bukan ajaran abad ke-21, tetapi ajaran yang sudah lama sebelum Islam datang. Nah, ittiba'u sunanil umamil madiyah maksudnya begini. Ketika orang-orang Islam mengabaikan ajaran Islam, lalu mengambil ajaran sebelum Islam, ini sebagai tanda kiamat, kata Rasulullah SAW. Min a'zamil fitani allati batuliya bihal muslimun fitnatut taqlidil a'ma wat tashabbuhi al muqayyati bi'adatin wa akhlaqil yahudi wan nasara au ghairihim minal kafirin. Ini fitnah terbesar umat akhir zaman, diantaranya adalah ketika mereka menjadi taklid buta, menjadi orang yang taklid buta terhadap apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kalau sudah punya Yahudi, udah bangga kita. Di UIN, Mbak, kalau udah kuliah ke barat itu udah tinggi sikit bahunya. Sikit bahunya tinggi gini lah sikit. Kenapa? Karena kuliah di negara maju. Karena ada rasa bangga dengan barat. Banyak ilmu modern di sana katanya. Karena ilmu yang disebarluaskan, yang dikembangkan di sana itu sebahagian di antara adalah ilmu-ilmu yang sudah berkembang sebelum ajaran Islam datang. Positivisme, rasionalisme. Walaupun orang-orang itu merujuk ke Descartes atau ke Thomas Auguste Comte misalnya, tetapi ilmu itu sudah ada sejak Plato kan. Rasionalis sejati yang paling menonjol kan Socrates. Kemudian empiris ilmu positivistik yang paling menonjol kan Plato. Yang mereka itu jauh sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jauh sebelum datangnya Islam. Atau Aristoteles, itu kan jauh sebelum datangnya Islam. Sementara yang diajarkan oleh ulama-ulama Islam, katakanlah oleh Ibnu Jarir At-Tabari, itu dianggap kuno. Nah itu barang lama itu. Jadi mana juga yang baru yang diajarkan oleh Aristoteles. Padahal Aristoteles itu datang jauh sebelum turunnya Al-Quran. Jadi persoalan di sini adalah munculnya rasa bangga. Di dalam hadis
juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kiamat belum akan terjadi sebelum umatku akan mengikuti tradisi umat sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Maksudnya ikut dikit dulu, besok tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya nggak ada bedanya. Nggak sedikit kan orang Aceh lebih Inggris daripada orang Inggris ya. Buktinya waktu tsunami dulu kita nengok. Waktu tsunami dulu kan kita bertemu dengan orang-orang Inggris, orang Australia. Saya waktu itu jadi relawan juga, kerja di NGO. Orang Aceh itu udah minum kopi, udah pakai tangan kiri. Halo, hai. Udah gitu. Orang Inggris masih pakai tangan kanan. Kan lebih Inggris orang Aceh daripada orang Inggris kan. Itulah shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Kita baca lagi hadisnya, itu tadi riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari. Sedangkan di dalam riwayat Muslim, la tattabi'unna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi hujari dubbin lattaba'tumuhum. Umatku di akhir zaman nanti kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kalian ikut. Apa artinya masuk ke lubang biawak? Tentu saja bukan bahasa denotatif, bukan bahasa hakikat. Bukan bahasa hakiki ini, tapi bahasa majazi. Majazi itu bukan dalam pengertian yang sesungguhnya, tetapi untuk menunjukkan keberlebihan dalam hal mengikuti. Sesuatu yang sulit untuk diikuti juga. Sesuatu yang berat diikuti juga. Sesuatu yang mustahil diikuti juga oleh umat Islam nanti di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu, di awal penulisan, di awal dari kitab ini dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa kitab ini ditulis berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang informasi mengenai tanda-tanda kiamat. Maksudnya penulis kitab ini tidak bisa membuat, menganalisis, mengurai, menjelaskan, enggak. Yang bisa dilakukan oleh penulis kitab ini adalah membaca hadis dari Rasulullah. Hadis itu lalu ditulis satu persatu dan diberikan sedikit uraian dan penjelasan. Satu di antara hadis itu, ya ini tadi yang sudah kita baca. Umatku di akhir zaman akan mengikuti tradisi orang Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, lama-lama ikut semua. Dalam riwayat Muslim, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang biawak pun umatku akan ikut ke sana. Dalam soal-soal sulit, dalam soal payah pun umatku akan tetap mengikuti mereka. Ini maksudnya. Kita lanjutkan ke nomor urut ke-19 dari kitab ini. Wiladatul amati rabbataha. Yaitu budak perempuan melahirkan tuannya. Apa arti budak perempuan, Bapak Ibu? Di zaman sebelum Islam dulu dan di masa-masa awal Islam, budak itu boleh dimiliki oleh orang laki-laki. Karena boleh dimiliki, maka boleh digauli. Karena boleh digauli, punya anak. Anaknya itu adalah anak orang laki tadi. Dengan sendirinya anaknya itu anak tuan kan. Budak itu masih tetap budak perempuan itu. Ini makna lahiriahnya. Di antara tanda kiamat adalah ketika
seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini sabda Rasulullah. Ini hadis ini sebenarnya panjang. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang kiamat. Lalu Rasulullah tentang kiamat tidak bisa beliau jawab. Jibril melanjutkan pertanyaan, kalau begitu sebutkan tanda-tanda kiamat. Rasulullah menjawab, satu di antara tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbatah. Satu di antara tanda kiamat adalah ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Apa yang maksud dengan budak perempuan melahirkan tuannya? Itu tadi, makna lahiriahnya adalah orang perempuan itu digauli oleh orang laki-laki yang merdeka. Lalu punya anak, anaknya itu anak yang merdeka, anak tuannya. Sedangkan perempuan ibunya tetap dalam keadaan budak. Begitu dilematis kondisinya kan? Si ibu nggak bisa memarahi anak karena tuan. Si ibu nggak bisa menegur anak karena tuan. Jadi si ibu itu mesti tunduk dan patuh kepada apapun kemauan si anak karena tuan. Begitu dilematis. Makna lahiriah yang terkandung di dalam hadis ini. Penulis kitab ini memahami bukan begitu maksudnya. Bagaimana juga maksudnya? Bi annal ima yalidnal muluk fatusirul ummu min hamlatir ra'yati wal milki sayyidi ra'iyatihi. Maksudnya adalah bahwa di antara tanda kiamat nanti seorang anak memperlakukan ibunya seperti anak tuan memperlakukan ibunya yang budak. Ini lebih masuk akal. Kenapa? Karena di awal-awal Islam itu budak diperintahkan untuk dimerdekakan. Diperkirakan sampai zamannya Umar bin Abdul Aziz itu nggak ada lagi budak dalam Islam. Sudah dimerdekakan semua. Bahkan ada yang mengatakan sejak zaman Malik bin Marwan sebelumnya lagi. Jadi di zaman Umar bin Khattab saja itu orang-orang kaya, zaman Umar bin Khattab itu sudah kaya-kaya sekali umat Islam. Saya pernah sampaikan juga di sini sudah agak lama dulu. Itu Abdurrahman bin Auf itu memiliki kekayaan yang bisa dia sumbangkan itu untuk satu kali penaklukan itu 1000 ekor unta. Satu kali penaklukan. Bukan hanya itu yang disumbangkan, bukan hanya unta 1 ekor, tetapi juga 8.000 dinar uang emas. Kalau diperkirakan sekarang ya sekitar 16 miliar untuk sekali penaklukan. 1000 ekor unta, sekarang 1 ekor unta berapa? Bukan sekarang, maksudnya untuk ukuran masa itu kalau kita rupiahkan mungkin sekitar 30-an juta atau 20-an juta. Sapi sekarang berapa? 20 juta kali 1000. Kemudian mereka berkurban juga begitu. Jadi di zaman Umar bin Khattab itu sudah kaya-kaya betul orangnya. Karena itu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam itu pernah mengiklankan seandainya berita ini didengar oleh budak, maka datanglah ke sini, berapapun harganya akan kutebus. Seandainya ada yang mendengar berita ini ingin menjual budak, maka bawalah ke sini akan kubeli berapapun harganya. Berapapun harganya, itu hak pemilik budak. Ada orang punya budak, berapa harga? Misalnya untuk memerdekakan budak dulu rata-rata sekitar antara 5 sampai 10 ekor unta. Ini kalau dia bilang 50 ekor unta pun kubeli, kata Zubair bin Awam. Artinya terus budak itu habis karena sudah tiap hari orang-orang kaya, orang-orang muslim kaya, orang Islam yang kaya itu membeli budak untuk dimerdekakan. Karena itu satu di antara pahala yang paling besar selain daripada berjihad di jalan Allah. Memerdekakan budak, memanusiakan kemanusiaan kan? Mengembalikan manusia kepada kemanusiaannya. Karena budak itu nggak dianggap manusia, setengah manusia, diperlakukan seperti binatang.
dengan dimerdekakan, maka dia menjadi bebas seperti manusia biasa. Nggak ada lagi budak. Saya lupa di dalam Ira Lapidus tuh, History of the Arab itu ada diberitakan sedikit. Budak terakhir di masa-masa Umar bin Abdul Aziz itu. Itu pun enggan dia untuk menjadi orang merdeka. Bagaimana dibujuk supaya bersedia menjadi orang yang merdeka. Baik, itu kita tinggalkan. Jadi gambarannya adalah bahwa budak itu sudah diperkirakan oleh Rasulullah nggak ada lagi di akhir zaman. Lalu Rasulullah memberitakan ini budak melahirkan tuannya apa enggak? Maksudnya kata penulis kitab ini bukan perempuannya yang menjadi budak atau yang masih sebagai budak, tetapi ibunya diperlakukan seperti budak oleh anak-anaknya. Bagaimana? Semua pekerjaan dia suruh ibunya. Si anak bermanja-manja, si anak bersuka-suka, semua keinginannya harus dipenuhi oleh ibunya dan semua kewajibannya dia limpahkan kepada ibunya. Bangun tidur disuruh lipat selimut aja, alah mama aja. Cuci emak aja, nyetrika emak aja, masak emak aja, cuci piring emak aja. Itu. Nggak ada sedikit pun muncul rasa kasihan. Habis itu kawin, emaknya yang masak. Dia anak perempuan misalnya, punya anak lagi. Dia pergi ke kantor untuk bekerja, anaknya dijaga oleh emaknya lagi. Jadi emaknya udah jaga dia dulu, jaga anak dia lagi gitu. Takutnya nanti cucunya itu punya anak, dia lagi yang disuruh jaga. Nah, ini maksudnya budak melahirkan tuannya. Memang nampak terkesan terlalu berlebihan waktu kita ceritakan. Tetapi kejadiannya memang ada. Jangan dikira nggak ada. Ada. Saya pernah sampaikan ini di Masjid Raya Baitur Rahman. Sudah lama dulu sebelum saya sakit. Nggak lama setelah itu, seseorang menelpon saya. Ia mengeluhkan tentang perlakuan anaknya terhadap dia. Ini kan sumber yang sangat akurat kan? Kan nggak mungkin si ibu itu menceritakan tentang anaknya. Itu kan aib. Tapi dia menceritakannya. Bahkan memberikan nomor ponsel anaknya kepada saya. Untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Lalu saya ambil lagi itu sebagai bahan ceramah. Setelah sebelumnya saya minta izin kepada ibu. Lusanya minggu berikutnya, minggu apa? Dulu kan malam Selasa. Malam ini dulu malam Masjid Raya ini, maksudnya malam jatah tugas di Masjid Raya. Karena saya sudah isi di sini di Masjid Raya, saya isi Ahad subuh sekarang. Jadi malam Selasa depan, malam Selasa depannya lagi, 2 kali Selasa ada lagi yang telepon. Begitu saya sedang nyetir udah hampir sampai Darussalam, udah ada lagi yang telepon. Ustaz, boleh jumpa katanya. Saya bilang kalau malam nggak bisa. Maksudnya ini udah pulang selesai salat Isya ke rumah, ada perlu nanti makan minum anak-anak lagi bikin PR macam-macam. Nggak mesti sekarang, kapan-kapan Ustaz. Boleh. Saya berikan di mana bisa jumpa di kampus pagi di antara jam-jam mengajar datang. Itu juga menceritakan tentang bagaimana kekeliruannya di dalam mendidik anak-anaknya. Sehingga anaknya memperlakukan dia seperti budak itu. Tapi dia bertanya, apakah saya yang berdosa? Katanya. Enggak, saya bilang. Mungkin ibu ikut bersalah karena telah mengkondisikan, telah menciptakan keadaan seperti ini. Terlalu memanjakan anak dulu. Cuman ketika anak memperlakukan ibu itu bukan lagi dosa ibu, itu sudah dosa anak. Apa ibu nggak bisa melawan? Enggak. Kalau saya lawan saya diusir dari rumahnya. Ya, enggak perlu.
Memangnya rumah dia, ya kan ayahnya meninggal. Bagi-bagi warisan. Rumah ini jatuh kan, ibu dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa. Saya dapat, tapi tanah di sana sedikit. Tanah itu sudah saya jual untuk naik haji. Gitu. Jadi ibu dapat berapa? Dapat 1/8. Kan betul cara membaginya itu. Karena punya anak ya. Betul. Cuma dalam fikih Islam kan ada gono gini apa namanya? Hak separuh dulu kan. Dari suaminya. Yang hak separuh itu tidak diberlakukan di keluarga kami katanya. Ya panjang ceritanya. Yang jelas dia jangankan tidak patuh kepada anaknya, seandainya pergi saja ke rumah tetangga agak lama sedikit pulang, itu udah kena marah sama anaknya. Begitu beratnya kehidupan, begitu kejamnya kehidupan di zaman modern ini. Saya sampai geram. Hampir saya bilang, yang mana anaknya baru tanpa gitu. Sampai kayak gitu. Kayak mana lagi mau bilang? Waktu itu masih kuat. Kalau sekarang ya udahlah. Tinggal berdoa-doa aja saya. Allah semoga dapat petunjuk. Semoga ibu diberikan kesehatan, kekuatan. Padahal yang kan robengnya yang karena mantan tegak. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia. Kita lanjutkan satu lagi nih. Yang ke-20. Duhurun nisa'il kasiyatil ariyati. Banyaknya muncul orang-orang perempuan berpakaian tetapi telanjang. Bapak Ibu ini mungkin sering mendengar ceramah atau khutbah-khutbah para khatib. Yang dimaksud dengan berpakaian tetapi telanjang, ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah SAW, simfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Nanti di akhir zaman ada dua jenis manusia yang ganjil, yang aneh. Yang satu, orang suka mempermalukan atau memukul orang lain di depan orang ramai. Yang kedua, orang suka mempertontonkan auratnya di depan orang ramai. Kita mau nengok hasil jajak pendapat tentang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sedang kita lihat udah Ayu Ting Ting di situ. Pakai rok segini, seperti baju kita nih, rok dia. Itu rok. Bajunya nggak tahu semana lagi. Begitulah kira-kira gambaran. Ini baju siapa lah dipakai ini? Apa baju anak bayi gitu kan sampai begitu gitu. Berpakaian tetapi telanjang. Makin banyak bagian tubuhnya yang bisa diperlihatkan, itu makin bangga dia untuk melompat-lompat, berjingkrak-jingkrak di depan orang ramai. Begitu dia sendiri di rumah, tiba-tiba lewat wartawan, jurnalis nengok di video, bagus pakaiannya biasa aja. Begitu naik ke pentas, udah lain. Tidak jarang Bapak Ibu, kita misalnya disiarkan kegiatan konser atau kegiatan entah apa di ibu kota sana atau di negara-negara lain, itu mereka kan pakai baju mantel panjang tuh sampai ke kaki. Begitu dipanggil ke panggung, dia buka itu. Dia buka, dia lepaskan mantelnya, dia naik dengan rok mini, dengan you can see dan segala macam. Apa artinya ini? Artinya dia suka mempertontonkan auratnya kepada orang lain. Mestinya malu, tapi ini lebih suka. Yang lebih parah lagi adalah memotret lalu menyebarkan. Sehari-hari dia pakai baju lengkap. Tetapi ada saat-saatnya dia buka baju, dia foto atau dia video, dia masukkan ke Instagram, dia masukkan ke Reel, ke Facebook, ke segala macam. Begitu senangnya dia mempertontonkan ketelanjangannya kepada orang lain. Nah, ini tanda kiamat. Ini kan aneh nih dua-duanya. Yang satu tadi suka memukul orang di depan orang ramai. Kita mestinya kalau memukul kan jangan ada yang lihat. Kita mau selisih paham di depan orang ramai. Kenapa selesaikan dua.
Terbaik ino iku ramai ide. Prehlong mbak simpang ini. Tempat sepi kan kita ingin selesaikan seperti itu karena malu kan di depan orang ramai. Tinggal Pak Jobu nambah wong Solo nya kadawadawi. Kamu tarik dulu aja. Kita bilang jangan sini. Dah sana aja kita. Jadi Pak Sagora pengandi ya selesaikan. Kan gitu. Malu kita depan. Ini enggak. Ada orang nanti sebelum kiamat terjadi bangga betul dia kalau bisa bertengkar, bercakap apa namanya? Bertengkar, berdebat, berkelahi di depan orang ramai. Kadang kelahi mulut. Itu suka kali. Atau bikin di IG di Instagram, di Facebook, hujat-hujat orang, maki orang, hujat orang, keluar kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat busuk, itu bangga ada. Karena berani menghujat orang lain. Nah, begitu. Inilah dua keanehan, dua jenis manusia muncul aneh nanti di akhir zaman. Yang satu suka bercakap, bertengkar di depan orang ramai. Yang kedua suka memperlihatkan aurat di depan orang ramai. Padahal dua-duanya itu normalnya ditutup-tutupi, disimpan agar orang lain tidak mengetahuinya. Ini kajian kita Bapak Ibu berbahagia untuk malam ini. Kita lihat sekali lagi. Yang pertama menyanyiakan amanah. Yang kedua mengikuti tradisi sebelum Islam. Yang ketiga budak melahirkan tuannya. Dan yang keempat adalah wanita yang suka memperlihatkan auratnya di depan orang ramai. Dan orang yang suka bertengkar di depan orang ramai. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Di sini mudah-mudahan Allah meridai pertemuan kita, meridai iktikaf kita. Saya mohon maaf seandainya ada berbagai kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.